Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahmat Fikih Fazikri selaku perwakilan kelompok 1 Lintas Budaya kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian mini riset terkait dengan lintas budaya ini dengan judul Perilaku Kesehatan di Budaya Minang, Studi Kasus Penyakit Palasi. Nah, pertama-tama mari kita ketahui terkait dengan pendahuluan dari penelitian kami ini. Nah, Indonesia itu terdiri atas banyak suku dan budaya yang berkembang di dalamnya. Setiap daerah memiliki tradisi, budaya yang berbeda-beda, dan dapat dipercayai oleh masyarakat setempat. Salah satunya adalah orang Minangkabau itu mempercayai adanya penyakit palasi. Palasi ini dipercaya dapat memakan anak bayi yang telah lahir maupun masih dalam kandungan. Akibatnya, anak akan sering menangis, mengalami diare, dan buang air besar yang berbau serta berdarah, serta dapat menjadikan janin yang masih ada dalam kandungan ibu itu dapat meninggal. Nah, biasanya penyakit ini dapat disembuhkan dengan pengobatan tradisional. Nah, berdasarkan atas pendahuluan ini, terdapat beberapa konstruk yang kelompok kami analisis, yaitu terkait dengan konstruk kesehatan, persepsi, dan juga penyakit palasi itu sendiri. Nah, kesehatan menurut WHO adalah keadaan biologis, psikologis, dan sosial yang ideal yang akan mengakibatkan individu dapat menjalankan aktivitasnya secara baik dan normal. Selanjutnya persepsi. Persepsi itu adalah pemberian arti terhadap stimulus indrawi gitu. Dan juga penyakit palasi. Palasi ini dianggap sebagai orang Minang yang suatu bentuk penyakit yang dikirimkan oleh orang yang menggunakan ilmu hitam kepada balita dan anak-anak. Penyakit ini dapat mengakibatkan anak kehilangan nafsu makan, selalu gelisah, flu terus-menerus, lemas, lusuh. Penyakit ini merupakan warisan dari nenek moyang dan merupakan ilmu hitam yang terlarang berdasarkan atas budaya Minangkabau itu sendiri. Nah, selanjutnya terkait dengan metode penelitian yang kami gunakan. Metode penelitian yang kami gunakan dalam menganalisis kasus ini sendiri adalah metode studi kasus. Nah, menurut Yin, tahun 2002, studi kasus merupakan penelitian empirik yang meneliti suatu fenomena kontemporer di kehidupan sehari-hari, khususnya ketika batasan antara fenomena dan konteksnya itu tidak jelas, terlebih terkait dengan penyakit palasi ini yang pada saat sekarang ini dianggap sebagai hal-hal yang tabu ataupun dianggap sebagai mitos gitu. Nah, pada metode ini diperlukan sumber data yang kaya gitu, dan sesuai dengan konteks yang akan diteliti untuk mencari data yang lebih dalam. Oleh karena itu, pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode wawancara mendalam atau in-depth interview. Dalam wawancara mendalam ini, partisipan itu terdiri atas 3 orang, yaitu tokoh adat yang memahami tentang penyakit palasi itu sendiri, seorang ibu muda dari suku Minangkabau, sebagai perbandingan pada masyarakat modern pada saat sekarang ini, dan ibu yang beberapa waktu lalu anaknya pernah mengalami penyakit palasi, sebagai partisipan yang pernah mengalami secara langsung bagaimana sih penyakit palasi itu sendiri. Nah, berdasarkan atas hasil penelitian kami itu didapatkan hasil, yaitu yang pertama terkait dengan tokoh adat. Nah, para tokoh adat itu berpendapat bahwa penyakit palasi ini sudah ada sejak dahulu kala, sejak zaman nenek moyang dari suku Minangkabau, dan masih ada saat sekarang ini, dan masih banyak orang yang mempercayai keberadaan penyakit palasi ini sendiri, walaupun zaman sekarang itu adalah sudah zaman modern gitu. Nah, selanjutnya hasil penelitian dari ibu muda sebagai perbandingan masyarakat modern pada saat ini. Nah, partisipan itu menganggap bahwa kepercayaan terhadap penyakit kanai palasi itu tergantung pada masing-masing individu. Nah, ibu muda ini menganggap bahwa penyembuhan penyakit palasi itu dapat dengan mendatangi orang pintar itu sebagai hal yang tidak masuk akal, karena menurut ibu muda pada zaman modern saat sekarang ini, penyakit palasi itu merupakan suatu bentuk mitos yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian kepada ibu yang anaknya pernah terkena penyakit palasi, nah, ibu itu menganggap bahwa penyakit palasi ini ada. Nah, menurut ibu yang anaknya pernah kena penyakit palasi ini, penyakit palasi itu ditandai dengan adanya diare yang dialami anak, kotoran anak tersebut berbau dan berdarah, serta anak selalu menjadi gelisah sehingga menangis terus-menerus. Nah, selanjutnya terkait dengan diskusi. Nah, berdasarkan atas hasil analisis dan juga kesimpulan yang telah kami ambil terkait dengan budaya kesehatan orang-orang suku Minang masih mempercayai adanya penyakit palasi. Masyarakat juga mempercayai bahwa obat yang paling ampuh untuk mengobati penyakit palasi ini adalah dengan mendatangi orang pandai ataupun orang pintar atau dukun gitu. Ataupun menggunakan istilah penangkal atau penangka seperti bawang putih yang dikalungkan kepada anak dan sejenisnya.
Hal ini dapat melindungi anak dari penyakit palsi. Gitu. Nah, berdasarkan atas analisis terkait dengan teori yang pernah kita pelajari di mata kuliah lintas budaya ini, hal ini berkaitan dengan teori uncertainty of avoidance, yang mana hal ini merupakan suatu bentuk tingkat di mana anggota dari suatu kelompok budaya merasa terancam dengan situasi yang tidak pasti ataupun tidak diketahui. Nah, seperti hasil yang telah kita dapatkan tadi, ada beberapa ibu muda yang menganggap penyakit palsi ini tidak benar adanya. Namun ada beberapa ibu juga yang menganggap bahwa penyakit ini ada gitu. Terlebih ibu yang memang anaknya mengalami langsung penyakit palsi itu sendiri gitu. Nah, pada masyarakat Minangkabau, misteri terkait dengan penyakit palsi ini merupakan tanda tanya dan belum dapat terungkap kebenarannya. Walaupun dengan demikian, adanya kepercayaan penyakit palsi ini masih diyakini oleh beberapa kelompok masyarakat tertentu, gitu, sehingga mereka itu menjadi terancam dan sejenisnya. Keyakinan pada suatu kelompok masyarakat tertentu harus dipahami berdasarkan kondisi kelompok tersebut. Untuk daerah Minangkabau, terdapat kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang gaib, yang dikenal sebagai salah satunya dengan penyakit palsi ini. Dan oleh karena itu, terkait dengan studi kasus ini, kami menarik kesimpulan bahwa fenomena penyakit karena palsi ini masih dapat dipercaya hingga saat sekarang ini. Namun sesuai dengan perkembangan zaman yang sudah modern ini, sudah banyak juga kelompok masyarakat yang tidak mempercayainya. Orang tua yang anaknya pernah mengalami penyakit palsi itu mempercayai adanya penyakit palsi ini sendiri, dan juga tokoh adat pada daerah Minang masih mempercayai adanya penyakit palsi itu. Nah, sehingga ibu yang mempunyai anak pernah mengalami penyakit palsi ini mengobati penyakit palsi kepada pelayanan kesehatan masyarakat secara modern, namun membarenginya dengan pengobatan tradisional, contohnya mendatangi orang pintar, dukun, dan jenisnya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya selaku perwakilan, apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.